Saudara-saudari dan para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani pekan ini. Kita bersama-sama mendalami hukum gereja dengan tema pengakuan dosa bocor. Pertama-tama mari kita melihat situasi pastoral. Ada fenomena. Fenomenanya ketika umat hendak menerima sakramen tobat, kita bisa melihat atau kita mengalami sendiri, umat cenderung pilih-pilih bapa pengakuan. Bahkan ada yang menghindari imam yang dikenalnya, lalu berusaha mencari imam yang sudah tergolong tua dan bahkan lansia. Dan masih banyak model lain atau fenomena pastoral lainnya terkait dengan penerimaan sakramen tobat. Mengapa itu terjadi? Umumnya ada kekhawatiran. Pertama, timbul rasa malu, khawatir karena dosanya diketahui oleh imam yang dikenalnya. Bahkan ada yang khawatir, jangan-jangan imam yang mendengarkan pengakuan itu membocorkan isi pengakuan. Pertanyaannya, apakah kita perlu khawatir bahwa pengakuan dosa akan bocor? Lalu, bagaimana aturan Gereja Katolik menjamin rahasia pengakuan dosa? Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, pertama-tama mari kita lihat kembali, kita segarkan pemahaman kita tentang sakramen baptis. Ketika kita dibaptis atau seseorang dibaptis, ia dibebaskan dari segala dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Itu diatur dalam kanon 849. Namun, setelah dibersihkan dari dosa, tidak ada jaminan sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kita yang sudah dibaptis kemudian jatuh dalam dosa. Nah, jika orang beriman jatuh dalam dosa, apa yang dapat dilakukannya untuk memulihkan hidup dalam tata rahmat, sehingga hatinya tenang, tentram, dan damai? Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, Gereja Katolik mempunyai sakramen tobat. Dalam sakramen tobat, umat beriman mengakukan dosanya kepada pelayan yang legitim. Artinya pelayan yang mempunyai baik itu kuasa suci maupun fakultas untuk mendengarkan sakramen tobat. Jadi pertama, mengakukan dosanya kepada pelayan legitim, kemudian menyesali dosa-dosa itu, serta berniat memperbaiki diri lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu. Lalu yang bersangkutan memperoleh pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sesudah dibaptis. Dan ada rahmat selain diampuni dosanya, yang bersangkutan sebagai peniten diperdamaikan dengan gereja yang telah dilukainya dengan berdosa. Hal ini diatur dalam kanon 959. Nah, siapa yang wajib mengaku dosa? Saudara-saudari, kanon 989 menegaskan setiap orang beriman sesudah sampai pada usia diskresi, yaitu genap berusia 7 tahun, wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa beratnya, sekurang-kurangnya sekali setahun. Ya, ini sangat minimal, ya, sangat ringan tuntutannya, cuman sekali setahun. Tapi kalau ada yang punya kebiasaan menerima setiap bulan, itu sangat bagus. Tapi ini sekurang-kurangnya sekali setahun. Itu berarti sebelum menerima komuni pada hari raya Paskah, ini minimal. Kemudian, ketika mengakukan dosanya, peniten, orang beriman yang bertobat, hendaknya mengakukan baik dosa berat maupun dosa ringan. Namun yang pertama,
dalam Kanon 988 dari paragraf pertama ditegaskan, orang beriman Kristiani wajib mengakukan dosa berat menurut jenis dan jumlahnya. Artinya, apa saja dosa yang telah dilakukan dan berapa kali melakukan itu. Dosa-dosa yang dilakukan sesudah baptis dan belum secara langsung diampuni melalui kuasa kunci gereja, yaitu sakramen tobat, serta belum dilakukan melalui pengakuan pribadi, dan yang disadari setelah meneliti diri dengan saksama. Maka sebelum menerima sakramen tobat, saudara-saudari sebagai peniten perlu menyiapkan diri, melakukan refleksi yang mendalam dan meneliti batin kita atas semua perjalanan hidup dan juga perbuatan, sikap dan seterusnya yang pernah kita buat yang bertentangan dengan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja serta ajaran-ajaran gereja, ajaran Kristus sendiri. Mana yang selaras dan mana yang tidak selaras. Dari situlah kita tahu mana yang kemudian menjadi dosa berat yang langsung bertentangan dengan hukum ilahi dan juga bertentangan dengan cinta kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama, dan mana yang kemudian menjadi dosa ringan. Kemudian Kanon 988 paragraf kedua memberikan anjuran agar umat beriman Kristiani tetap juga mengakukan dosa-dosa ringan, seperti misalkan menggosipkan orang lain, menceritakan kelemahan orang lain, dan seterusnya. Saudara-saudari sebagai peniten mesti lebih tahu mana yang menjadi pelanggaran yang berkategori ringan. Kemudian dari sisi peniten itu kita sudah lihat, lalu kita sekarang melihat dari tanggung jawab Bapa Pengakuan. Imam yang mempunyai kuasa suci sekaligus mempunyai fakultas atau kewenangan untuk mendengarkan pengakuan dan memberikan absolusi. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapa Pengakuan? Dalam Kanon 984 ditegaskan, rahasia sakramental tidak dapat diganggu-gugat. Karena itu, sama sekali tidak dibenarkan bahwa Bapa Pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain, serta dengan dasar apapun, mengkhianati peniten sekecil apapun. Di dalam Kanon 983 diatur bahwa Bapa Pengakuan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar sekaligus luhur untuk menjaga baik itu identitas maupun apa yang menjadi isi pengakuan, apa saja yang diungkapkan oleh peniten dalam ruang pengakuan dalam forum internum. Wajib dijaga, dilindungi, dan tidak bisa dibuka atas dasar alasan apapun. Hal ini diatur dalam Kanon 983. Kemudian dalam Kanon 984 juga diatur tanggung jawab Bapa Pengakuan, bahwa Bapa Pengakuan dilarang sama sekali menggunakan pengetahuan yang didapatinya dari pengakuan yang memberatkan peniten, juga meskipun tidak ada bahaya membocorkan rahasia. Dengan kata lain, informasi, data, dan seterusnya yang didengarkan, yang diketahui, yang diperoleh Bapa Pengakuan dalam ruang pengakuan tidak dapat dibuka kepada siapapun. Sekalipun itu tidak ada bahaya membocorkan rahasia pengakuan. Ini kewajiban berat tapi luhur dan mulia yang diemban oleh Bapa Pengakuan. Karena itu, jika kewajiban dan tanggung jawab itu dilanggar, artinya Bapa Pengakuan membocorkan atau membuka rahasia pengakuan, maka ini diatur dalam Kanon 1388. Bapa Pengakuan yang secara langsung melanggar rahasia sakramental terkena ekskomunikasi late sententiae yang direservasi bagi tahta apostolik. Itu berarti kalau secara langsung menyebut nama peniten dan isi pengakuannya, baik secara eksplisit maupun implisit, Bapa Pengakuan terkena hukuman. Ini sanksinya, ekskomunikasi late sententiae. Ia dikeluarkan dari komunio atau persekutuan dengan umat Allah. Ini otomatis
akan disebut late sententie, hukuman otomatis. Kemudian, kalau ia melanggar secara tidak langsung, kalau ada yang melanggar secara tidak langsung, hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana. Artinya kalau Bapak pengakuan secara tidak sadar mengatakan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang membuat orang dapat menduga nama peniten dan isi pengakuannya, maka berat atau bobot pelanggarannya itu akan menentukan beratnya sanksi. Maka saudara-saudari dan para sahabat nadi, feel free untuk mengakukan dosa dengan menerima sakramen tobat, karena rahasia pengakuan dilindungi. Ingat, gereja memberikan perlindungan terhadap rahasia pengakuan. Yang kedua, peniten atau umat beriman yang mengakukan dosanya dijamin haknya dan dilindungi privasi serta rahasianya, identitas dan semua hal yang terkait dengan peniten dalam forum internum. Jadi hal-hal yang diketahui oleh Bapak pengakuan di kamar pengakuan tidak boleh dibuka sama sekali. Kemudian, Bapak pengakuan mempunyai tanggung jawab yang mulia sekaligus berat untuk menjaga dan melindungi rahasia pengakuan dari setiap peniten. Karena itu, ada sanksi berat menanti jika dilanggar. Demi kebenaran dan keadilan serta martabat luhur pribadi manusia, Bapak pengakuan yang melanggar rahasia sakramental dari pelayanan sakramen tobat dikenai sanksi berat, yakni sanksi hukuman ini otomatis. Dan hukumannya itu direservasi bagi tahta suci. Saudara-saudari, memang ini tanggung jawab berat, tapi sekaligus tanggung jawab mulia bagi Bapak pengakuan. Karena itu, feel free, jadilah orang yang merasa bebas untuk dibebaskan dari semua dosa yang membelenggu baik hidup pribadi maupun relasi kita dengan Allah dan sesama. Mari kita datang mendekati Bapa yang Maha Pengasih, Maha Rahim melalui Bapa pengakuan kita. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam nadi.